Judul kita hari ini adalah tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu artinya beraneka ragam, bermacam-macam. Hayati itu artinya makhluk hidup. Jadi kalau digabung adalah bermacam-macam makhluk hidup, beraneka macam makhluk hidup, itu artinya keanekaragaman hayati. Kenapa bisa sangat banyak bermacam-macam makhluk hidup? Karena ada perbedaan dalam hal penampilannya, bentuknya, ukurannya, jumlahnya, teksturnya, sifatnya. Itu kata dasarnya, sehingga terbentuk bermacam-macam makhluk hidup. Lanjut, keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat gen, yang kedua adalah tingkat jenis atau spesies, yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Kita lihat nih. Tingkat gen itu adalah pembawa sifat-sifat keturunan. Oke. Pada manusia punya banyak sekali gen. Ada warna kulit, ada gen bentuk wajah, ada gen rambut ikal, keriting, lurus. Sehingga tidak ada manusia yang persis sama, kembar sekalipun tetap ada perbedaannya. Contoh lain lagi yang tingkat gen adalah warna-warni bunga ros, warna-warni bulu kucing, itu nggak ada yang sama. Warna-warni bulu lebet, burung merpati ataupun burung dara, warna-warni sisik ikan koi, ikan mas, itu tidak ada yang sama. Nah, istimewanya adalah di dalam tingkat gen ini dapat terjadi perkawinan. Oke. Kalau dia terjadi perkawinan, dia hanya membentuk individu baru. Terbentuk individu baru. Kalau yang orang tua, terbentuk anak-anak baru dengan wajahnya yang beda. Terbentuk cucu-cucu lagi, ada cucu-cucu, ada cicit-cicit, dan semuanya tidak sama. Wajahnya, sifatnya, penampilannya, ukuran badannya, tidak ada yang sama. Sekarang lagi masa pandemi COVID, kita pakai masker itu, kita tahu muka itu tidak ada yang sama, jidat kita, kening kita tidak ada yang sama. Oke. Yang kedua adalah tingkat jenis, disebut juga tingkat spesies. Nah, ini perbedaannya lebih banyak daripada persamaannya. Contohnya langsung, jenis kacang-kacangan. Kita tahu ada kacang panjang, ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada kacang merah, ada kacang kedelai. Oke. Ada gambarnya nanti sekalian ya. Itu disebut jenis. Jadi kalau kacang tanah disilangkan oleh ahli bioteknologi dengan kacang panjang akan menghasilkan jenis baru, spesies baru. Namanya bukan lagi kacang panjang, namanya bukan lagi kacang tanah, tetapi kacang sesuatu. Lanjut. Jenis palem. Pohon palem ya. Kita tahu ada kelapa. Itu beda loh dengan kelapa sawit. Ada aren, ada buah pinang, ada lontar. Tahu kamu itu. Jenis unggas. Ayam, bebek, itik, angsa. Jadi kalau di dalam beraneka jenis ini disilangkan dalam suatu perkawinan, tentu persilangan buatan, tidak bisa dengan perkawinan biasa mereka antar individu, persilangan buatan oleh ahlinya. Itu akan terbentuk apa tadi? Spesies yang baru, jenis yang baru. Ini istimewanya ini. Jadi bila dalam satu jenis terjadi perkawinan, maka akan ada spesies atau jenis yang baru. Ekosistem, tingkat ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi mesti ada tumbuhannya, mesti ada tanah, airnya lagi, udaranya lagi, suhunya lagi. Itu yang disebut dengan ekosistem. Oke, contoh dalam tingkat ekosistem adalah terumbu karang. Di Indonesia ada namanya, yang paling bagus terumbu karangnya itu ada di Raja Ampat di daerah Papua. Ada lagi yang Bunaken di Sulawesi. Oke. Hutan hujan tropis. Ini di Indonesia termasuk hutan hujan tropis. Lanjut, ada gurun. Kamu kenal gurun Sahara, itu di
Australia, ada gurun di Antartika lagi. Gurun Sahara di mana ya? Australia atau Afrika? Oke, pada rumput. Pada rumput ini di Australia, oke, di Hungaria, di Rusia itu padang rumput. Sehingga di sana banyak peternakan sapi khususnya sapi, peternak sapi. Maka banyak menghasilkan keju untuk daerah-daerah seperti itu. Sepanjang mata memandang itu adalah padang rumput.